Hai teman-teman, assalamualaikum. Sebelumnya balik lagi dengan resep ikan. Nah, di sini Uni ajari cara masak yang menggunakan santan, tapi lebih irit dari kita menggulai biasanya. Karena ini caranya juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Ikuti terus tayangan ini hingga habis dan jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Selamat menonton, happy cooking. Nah, di sini yang teman-teman siapkan yaitu Uni pakai 1 ekor ikan gurame. Jadi ikannya boleh teman-teman ganti, nggak wajib pakai ikan gurame, mau ikan nila atau mujair, air tawar atau ikan laut di sini dua-duanya bisa teman-teman pakai. Nanti lumuri dengan jeruk nipis secukupnya atau yang nggak punya jeruk nipis boleh ganti jeruk lemon atau cuka makan. Nanti kalau udah dibaluri semua dengan jeruk nipis, teman-teman boleh tambahkan di sini garam secukupnya. Nanti pastikan semua bagian ikannya terkena dengan jeruk nipis dan garam. Nah, kalau udah kita akan diamkan selama proses memasak aja. Karena kalau ikan begini dia nggak bisa terlalu lama juga kita beri jeruk nipis dan garam. Sebaiknya simpan aja di kulkas atau di suhu ruang juga bisa teman-teman simpan. Nanti siapkan 1 buah tomat hijau atau buat teman-teman yang punya belimbing wuluh silakan pakai belimbing wuluh. Jadi skip aja untuk tomat hijaunya. Ini buat yang nggak punya belimbing wuluh silakan pakai tomat hijau. Lalu untuk bumbu halusnya siapkan cabai merah, boleh takarannya sesuaikan dengan selera. Lalu 1 butir kemiri, kurang lebih 2 gram kunyit. Nanti kunyitnya boleh ganti juga dengan kunyit bubuk. Lalu 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe dan juga setengah ruas lengkuas. Lalu tambahkan juga di sini bawang merah, kurang lebih Uni pakai 60 sampai 70 gram atau 8 siung. Dan buat yang suka pedas boleh tambahkan sedikit rawit. Uni pakai rawit hijau aja di sini. Tambahkan minyak secukupnya aja, lalu tambahkan garam. Nanti semuanya teman-teman bisa blender hingga halus. Nah, yang tanya blender apa yang digunakan, sebenarnya Uni udah sering jawab, ini blendernya pakai Signora. Nah, kalau udah halus seperti ini sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Taburi dengan tepung, boleh tepung terigu atau maizena sedikit aja biar nanti nggak gampang kepercik sama minyak pas kita memasukkan ikannya. Lalu teman-teman bisa goreng ikannya di sini. Nanti cukup teman-teman sekali balik aja untuk ikannya agar tidak gampang hancur juga. Nah, kalau udah dirasa cukup, teman-teman boleh angkat. Ini boleh silakan mau yang suka garing atau sedikit agak lebih lembab kulitnya, itu selera masing-masing aja. Nanti kalau udah diangkat dan teman-teman bisa tiriskan ikannya. Selanjutnya nanti teman-teman kurangi takaran minyak bekas menggoreng ikan. Lalu silakan tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Selanjutnya tambahkan di sini yaitu 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk, lalu juga 1 lembar aja cukup daun salamnya. Nanti semuanya teman-teman aduk, gunakan api sedang cenderung kecil aja agar nanti bumbunya juga bagus hasilnya dan tidak gampang hangus. Nanti kalau udah mulai berubah warna, teman-teman boleh tambahkan di sini yaitu air. Nah, airnya boleh ya selera masing-masing, mau lebih banyak atau gimana. Kurang lebih Uni pakai ini 300 sampai 400 ml air aja. Karena kita tidak menggunakan santan yang banyak di sini.
Nah, untuk santannya kurang lebih Uni pakai 30 ml, cuma dikit aja, 30 gram kurang lebih. Ini juga selera ya, dan ini hasilnya udah kental karena kita nggak banyak menggunakan air di sini. Lalu tambahkan juga nanti tomat hijau atau belimbing wuluh yang pakai belimbing wuluh, dan jika yang mau lagi pakai rawit utuh silakan tambahkan rawit utuh di sini. Nanti terus saja teman-teman aduk hingga nanti ini santannya mendidih. Nah, kalau udah seperti ini kecilkan aja apinya biar nanti tidak pecah santan juga. Selanjutnya buat teman-teman yang punya boleh pakai ini satu aja keping asam kandis, ini yang buat pakai tomat hijau. Tapi kalau yang pakai yang pakai belimbing wuluh silakan di skip aja untuk asam kandisnya karena udah ada asam-asam dari belimbing wuluhnya. Ini buat pengganti aja. Nanti silakan koreksi rasa juga di sini. Nanti biarkan dulu sampai kuahnya itu ada berasa asam ya. Jadi jangan setelah dicicipi langsung nanti teman-teman tambahkan daun kemangi gitu, jangan. Sebaiknya biarkan dulu semua bahan itu meresap ke dalam kuah santannya, itu akan lebih enak. Nanti kalau udah meresap dan udah pas rasanya, buat yang pecinta kemangi silakan tambahkan kemangi, ini akan bikin enak rasanya. Atau buat orang Minang atau Padang boleh tambahkan misalnya daun ruku-ruku di sini, itu juga enak banget. Jadi kita sesuaikan aja stok masing-masing atau seleranya mau pakai yang mana. Nanti diaduk dulu, matikan apinya, biarkan nanti daun kemanginya layu sebentar. Dan kalau udah, silakan nanti tata di piring saji ikannya, lalu siram dengan kuah santan yang kita masak tadi. Ini boleh ya yang mau pakai gula pasir lagi untuk kuah santannya, atau pakai micin atau apa, kaldu bubuk, silakan selera masing-masing aja itu untuk tambahan penyedap-penyedapnya. Jadi ini cara menghemat santan. Jadi kita tidak banyak makan santan juga di sini kalau versi yang seperti ini. Ikannya tetap ada kriuk-kriuknya pas kita santap dan di dalamnya tetap lembut. Nah, kalau teman-teman yang suka lembut semua, silakan setelah digoreng teman-teman campurkan dengan pas kita menambahkan kemangi tadi, tambahkan juga ikannya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Silakan coba di rumah dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep berikutnya. Assalamualaikum.